Kita live lagi, kita bahas soal pengendalian resiko sesi 1 ya. Jadi kita mau bahas dulu eh, hal yang lebih spesifik dulu deh. Intinya pengendalian resiko basic yang kami sampaikan hari ini itu berbicara tentang basicnya atau base pada K3 ya. Perkenalkan, saya Ruby dari PT Mitra Jaya Profita. Sekarang kita lagi share dari studio MJ Pro nih. Ya, untuk teman-teman yang menonton, kita lagi berbicara soal pengendalian resiko. Basic yang kita bicarakan hari ini adalah hierarchy of control. Ini bisa diterapkan walaupun ini materi atau teori yang banyak dipakai di keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 umumnya yang kita kenal, di mana biasanya kita memulai dengan manajemen resiko atau manajemen risiko cara penulisannya. Eh, tapi metode ini bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dalam segala aspek kebanyakan. Contoh, di dalam hierarchy of control itu ada beberapa poin penting ya. Itu ada yang nomor satu, namanya juga hierarchy, ada 5 priority ya. Hierarchy, secara hierarchy yang paling pertama adalah eliminasi, yang kemudian yang kedua adalah substitusi, ketiga adalah rekayasa engineering ya, rekayasa teknik, atau yang keempat administrasi, dan yang terakhir adalah personal protective equipment atau APD, alat pelindung diri. Di dalam ketiga, di dalam mengeliminasi atau di dalam mengendalikan risiko, kita punya 5 tahap ini yang di awal untuk kita bagaimana meminimalisir risiko bahaya yang bisa terjadi atau terdampak pada kita. Nah, yang paling pertama sebenarnya jika ada bahaya kita harus lakukan eliminasi. Kita mengeliminasi faktor utama dari penyebab bahaya tersebut. Kita menghilangkan, membuang gitu. Contoh, jika ada di jalan kita melihat ada paku, supaya kita tidak terkena resiko bocor ban, kemudian membuat kita bahaya terjatuh karena ban bocor, atau ada benda yang berbahaya semacam batu agar tidak mengenai mobil kita atau motor motor kita, sebaiknya nomor satu yang kita lakukan adalah eliminasi. Kita membuang, kita berhenti sebentar dengan memperhatikan rambu-rambu, kemudian kita membuang, mengeliminasi ya, kita mengeliminasi batu tersebut atau paku tersebut ya. Atau kita bisa lakukan juga, ini contoh realnya, kita mengganti rute atau kita menghindari ya, kita melewati bagian badan jalan yang lain tanpa harus kalau ada lubang yang kita menghindar kan gitu. Selain mengeliminasi, kalau lubang kita tidak bisa eliminasi. Nah, yang ketiga kemudian kita rekayasa teknik. Kalau kita orang di kampung situ atau di jalan situ, atau kita yang berwenang ya, kita bisa menambal jalan yang lubang atau paku itu, kita bisa minta pihak-pihak yang terkait untuk membersihkan dan sebagainya dan sebagainya. Secara administrasi kita juga perlu melakukan pencatatan. Sebenarnya administrasi bukan pencatatan, lebih kepada bagaimana kita bisa kontrol berdasarkan administrasi data yang ada. Jadi kita bisa, contoh, seminggu sekali harus ada pembersihan jalan, atau ada sebulan sekali harus pengecekan jalan supaya yang lubang itu bisa ditambal, kemudian kalau ada batu kita singkirkan. Itu karena menghindari resiko-resiko bahaya kecelakaan yang ada. Saya berbicara soal jalan atau kecelakaan karena kita semua ngalami, kita semua pernah atau sering ada di jalan. Jadi hal itu sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah pemakaian alat pelindung diri ya, which is kalau kita itu paling rendah alat pelindung diri, karena pada dasarnya kalau alat pelindung diri ini sebenarnya kita sudah tahu ada resiko di situ. Jadi kita mengamankan lebih kepada tubuh atau badan kita atau alat yang kita pakai, bukan lebih kepada menghindari atau mengeliminasi resiko tersebut atau potensi bahaya tersebut. Jadi memang nomor satu adalah eliminasi ya, dalam hierarchy of control dalam pengendalian risiko adalah paling pertama adalah kita melakukan eliminasi ya, eliminasi dulu, baru kita bisa kita bisa substitusi ya, mengganti, kemudian ada rekayasa engineering, kemudian administrasi atau pencatatan berkas administrasi, kontrol terhadap administrasi, kemudian terakhir baru menggunakan APD. Itu di dalam hierarchy of control berdasarkan K3. Kalau untuk dalam pekerjaan sehari-hari sebagai
di tenaga konstruksi misalnya, kemudian untuk pekerja tambang atau oil and gas, ya kita bisa berbicara lebih banyak. Contoh konstruksi, seorang tukang atau tim atau mandor yang memimpin tim tukang untuk bekerja di suatu proyek konstruksi, kalau kita sudah lihat adanya palu atau martil ya yang ada di ketinggian tertentu tetapi dengan posisi tidak aman, kemudian ada orang di bawah, apa langkah pertama di dalam pengendalian resiko berdasarkan hierarchy of control? Pertama sebenarnya yang harus dilakukan adalah mengeliminasi bahaya tersebut. Kalau kita sudah tahu di atas ketinggian tertentu penempatan palu atau martil atau bahkan baut atau paku tidak aman berada di pinggir tempat jalan, itu yang harus kita lakukan adalah mengeliminasi bahaya tersebut. Palu atau martil atau paku atau bautnya kita pindahkan, kita minta orang lain pindahkan yang berwenang gitu ya. Atau kalau substitution ya, agak-agak libet menurutnya. Kalau itu kita menempatkan pada tempat yang tepat sebenarnya. Kita substitusi itu kita lebih kepada pemakaian alat itu diganti. Misalnya kalau itu martil itu lebih berbahaya, ya kita ganti dengan misalnya bor. Atau martil tersebut kita gantung, wajib bagi tukang itu digantung, tidak ditaruh di pinggir, itu kita substitusi. Atau martil itu dianggap berbahaya, maku itu dianggap berbahaya, ya udah kita pakai bor. Jadi menempelkan papan, triplek dan sebagainya di proyek konstruksi itu harus menggunakan bor yang pakai baut, itu substitusi. Kalau untuk rekayasa teknik kalau di konstruksi itu bisa kita gunakan seperti ini. Kalau memang kita harus pakai palu, tidak bisa pakai bor, kita harus menggunakan palu dan paku. Ya di ketinggian tertentu di bawahnya itu dibikin jaring. Kalau teman-teman pernah lihat pekerjaan konstruksi di jalan, jembatan, pekerjaan jalan layang, gedung-gedung tinggi, itu ada semacam jaring yang difungsikan untuk satu orang, yang kedua benda jatuh dari ketinggian tertentu. Misalnya di sini posisi orang atau palunya dibikin jaring supaya kalau jatuh tidak langsung menuju ke orang-orang yang di bawah gitu, tetapi tertahan di jaring tersebut baik orang maupun palu. Lebih kepada palu, paku gitu ya, barang-barang tools, equipment gitu. Kemudian administrasi, caranya kita bisa menggunakan kontrol. Jadi sebelum pulang peralatan sudah disimpan dengan baik ya, dikontrol, ada checklistnya gitu. Jadi potensi bahaya itu sudah dieliminasi dulu. Karena apa? Palu yang tadi ditaruh sembarangan sudah ditaruh pada tempatnya. Yang terakhir adalah mengendalikan resiko, yaitu orang yang di bawah itu menggunakan APD. Nah makanya kenapa menggunakan APD, alat pelindung diri, helm, rompi dan sebagainya, harness kalau di ketinggian. Kenapa itu paling bawah? Karena sebenarnya itu paling rendah dalam mengurangi risiko. Yang paling tinggi ya mengeliminasi bahaya tersebut. Itu yang paling rendah untuk menghilangkan bahayanya. Kalau misalnya tetap kita hanya mengandalkan APD, tapi tetap ada palu jatuh, ya paling enggak pasti kena pusingnya, tertimpa palu. Tetapi kalau palunya yang kita simpan dengan baik, substitution atau administrasi kontrol atau rekayasa teknik, sudah pasti orang yang di bawah itu jauh lebih terhindar daripada risiko bahaya dibandingkan hanya sekedar menggunakan APD. Jadi itu ya, ada hierarchy of control dalam pengendalian risiko. Yang pertama eliminasi, yang kedua substitution atau penggantian, substitusi, kemudian yang ketiga ada rekayasa engineering atau rekayasa teknik, yang keempat adalah administrasi kontrol ya, kemudian yang terakhir kelima adalah APD, alat pelindung diri. Begitu ya. Sekian soal pengendalian risiko sesi 1 yang sudah saya share. So tunggu video berikutnya tentang pengendalian risiko lainnya, aspek-aspeknya, pengertiannya lebih lanjut, kemudian manajemen risiko seperti apa. Check it out. Ikutin terus. Salam sukses. Kiranya ilmu